Selain ceritanya Mbak Din yang tadi, kayaknya penuh dengan acknowledgement ya Mbak sebenarnya terhadap diri sendiri. Iya betul, ini aku juga baru ngeh nih ketika aku ngomongin ini. Tapi iya benar, mungkin ini adalah album yang paling dalam yang pernah aku punya gitu selama ini. Simply karena setiap aku mau ngeluarin masing-masing lagu di album ini, aku nanya ke suamiku, sayang tapi ini kayaknya yang keluar kayak gini lagunya gitu ya, gimana ya, orang suka nggak ya? Oke, sekarang jangan pikirin orang suka atau enggaknya, kamu merasa kenapa kamu harus ngeluarin lagu ini? Aku merasa butuh untuk nyuarain ini, aku bilang. Untuk siapa? Untuk diriku sendiri, aku merasa butuh untuk ini dikeluarkan dari aku. Ya keluarin aja, nggak apa-apa gitu. Karena after all, aku bermusik yang paling utama adalah untuk diriku sendiri gitu. Lalu apakah orang suka atau enggak, bisa nyantol atau enggak, ini kan seperti kita mancing gitu ya. Aku punya kaitnya, umpannya adalah lagunya gitu ya. Kalau ada ikan-ikan yang mau kemudian nyantol, ya udah gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Apakah teman-teman ikan-ikan yang Mbak Din? Dan aku mau nanya nih Mbak, in general apa sih yang mendorong Mbak Din untuk terus bergerak dan being creative gitu? Karena itu yang pertama dari semuanya itu adalah kebutuhan jiwaku sih, itu keperluanku gitu. Mungkin setiap orang bisa berkarya dengan caranya masing-masing, setiap orang punya kebutuhannya masing-masing gitu ya untuk bersuara seperti apapun. Tapi kalau buatku memang sudah jalanku ketika aku mau menceritakan sesuatu ya melalui lagu, melalui kata-kata, dan aku perlu untuk menyanyikan dan membawakannya gitu. Oke, terakhir Mbak, dan lalu apa lagi nih Mbak Din abis ini? Memang sudah 23 tahun ya, kayak nggak terasa banget. Mungkin beberapa teman-teman di sini seperti Mbak Brita ketemu aku kayak udah 20 tahun kali ketemu aku. Jadi aku selalu haus untuk berkarya, selalu haus untuk berkolaborasi, dan selalu haus untuk belajar. Jadi pasti banget aku bisa janji akan ngeluarin berbagai macam karya-karya berikutnya, mungkin dengan genre yang lebih diverse lagi, dengan kolaborasi-kolaborasi yang udah on my list gitu sebenarnya semuanya. Tapi untuk saat ini izinkan aku untuk mempersembahkan Dan Lalu. 3 hari lalu aku meditasi di pagi hari dan aku sempat nangis sesenggukan. Tiba-tiba ada suara yang bilang gini, Din, Dan Lalu ini adalah closure-nya kamu gitu. Jadi aku perlu untuk menyampaikan closure ini ke diriku sendiri. Ini adalah sebuah penutupan yang indah dari rangkaian 2019 sampai sekarang. Aku melalui banyak hal, kehilangan banyak orang, ada yang berpulang, ada yang berpisah, tapi aku bertemu juga dengan banyak sekali. Ada manusia manis seperti Tabi. Aku punya role baru sebagai ibu dari 2 anak. Aku bertemu dengan orang-orang baru di manajemenku. Setiap perjumpaan dan perpisahan pada akhirnya aku bisa memaknai dengan lebih dalam lagi. Dan itu aku persembahkan di lagu ini Dan Lalu. Ya, tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Andin Aisyah. Semoga album Dan Lalu ini bisa membuat banyak orang relate dengan perjalanan Mbak Andin. Yeah, thank you so much kalau bisa relate. Iya, dan kita akan bersama-sama menyaksikannya nanti malam jam 7.30. Nah teman-teman, sekarang saatnya untuk Q&A. Apakah ada yang mau bertanya? Baik. Silakan Mbak. Sebutkan nama dan medianya. Halo, selamat sore Mbak Andi. Halo, apa kabar? Ketemu lagi, aku lagi dari Vimela. Aku punya pertanyaan buat Mbak Andin. Kayak tadi dengerin Mbak Andin ini untuk album yang ini mendengarkan sekali diri Mbak Andin sendiri gitu ya. Dalam prosesnya merasa ketagihan gak sih untuk melalui proses ini lagi ke depannya dalam berkarya? Terus apakah masih kayak mungkin sekarang tidak memikirkan orang lain gitu, tapi kedepannya akan seperti apa ya? Ya, thank you. Ya, merasa ketagihan gak sih? Sejujurnya ya, kalau aku bisa bilang, ketika aku sih terutama ngulik lebih dalam tentang diri sendiri, percayalah itu bukan sesuatu yang menyenangkan.
ngupas lapisan kulit bawang nih satu-satu, itu rasanya sakit banget. Jadi itu bukan proses yang nyenengin, itu proses yang bikin nangis. Dan kalau bisa tuh sebenarnya kalau kita normalnya sebagai manusia ada hal yang nggak enak, pasti kan kita pengennya yang enak gitu. Makanya si konsep healing ini tuh menjadi jalan-jalan aja deh ke mall, jalan aja deh ke ini gitu, bukan ke dalam gitu, bukan ngupas lapisan ini satu-satu. Jadi dibilang ketagihan atau enggak, sebenarnya enggak sih sebenarnya ya. Kalau aku harus jujur, karena sakit rasanya. Tadi aku JR aja sampai nangis-nangis gitu, jadi nggak enak rasanya. Tapi apakah akan dilakukan lagi? Kalau aku perlu dan hatiku bilang, Andin lakukan ini, akan aku lakukan gitu. Nah, apa tadi pertanyaan kedua? Oh ini, ya. Jadi sebagai penyanyi tentunya banyak sekali yang harus aku akomodir. Sepanjang perjalananku, aku banyak sekali kayak dengerin orang lain gitu ya. Nin, bawain lagu yang gini, oke. Nin, yang ini keren, oke. Nin, yang ini lagi tren, oke. Nin, ini 10 tahun lagi jadi hype, oke gitu. Aku merasa mungkin baru kali ini albumnya nih yang drive-nya tuh bener-bener semuanya dari aku sendiri gitu. Tapi sebagai penyanyi, aku pun harus mengakomodir banyak sekali orang dan permintaan dan kayak kebutuhan aku juga gitu. Jadi sepertinya nanti di lagu-lagu yang akan datang akan banyak sekali lagu yang lebih upbeat, lebih uplifting, lebih mungkin selebratif gitu ya. Aku nggak tahu, tapi kemungkinan besar akan seperti itu. Tapi yang kali ini kita tunggu closure ini dulu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Cik. Halo Mbak Nin, aku Bayu dari tribunnews.com. Oke. Pertama selamat untuk single dan albumnya. Terima kasih. Tadi Mbak Nin cerita kalau Donalu ini dibuat sama Mbak Dilestari dari esainya Mbak Andin. Iya. Kalau boleh tahu, Esai. iya, berapa lembar esainya dia kasih ke Mbak? 3 lembar esai. 3 lembar A4. Dari esai itu kira-kira sebenarnya yang dari 2019 sampai 2022 tuh apa yang paling di highlight dari ketiga lembar tadi yang Mbak Andin cerita? Terus kemudian itu yang pertama, yang kedua dari lagu Dan Lalu ini apa sih yang Mbak Andin ingin tersampaikan ke pendengar? Apakah ingin mengajak pendengar, ayo kalau mau nangis tangisin aja, atau mau mengajak para pendengar Mbak Andin, ayo kita syukuri apa yang terjadi di 2019 sampai 2022. Pasti kan orang-orang juga banyak yang merasakan hal-hal yang pahit, perpisahan, pertemuan di masa pandemi sampai sekarang. Iya. Thank Thank you banget. Pertanyaannya bagus banget. Iya, benar banget sih. Jadi kalau aku harus jawab, esainya tuh ada 3 lembar. Cuman emang jangan dikomunikasikan karena terlalu pribadi gitu ya. Cuman beneran dari 2019 tuh aku sempat mengalami sebuah perpisahan yang menurutku besar sekali, dan itu melewati momen-momen dimana aku hamil. Jadi aku ngerasanya kayaknya hidupku dan karirku never gonna be the same again gitu. Dan bisa nggak ya gitu. Mungkin buat sebagian orang ya mungkin itu kayak kedengarannya biasa, cuma percaya deh waktu ngalamin itu tuh aku banyak sekali meragukan diriku sendiri gitu. Karena aku ngerasa kayak karirku kayaknya udah deh, nggak bisa lagi lebih jauh daripada ini gitu. Nggak bisa melangkah, mungkin nggak bisa bersinar gitu di panggung lagi gitu, rasanya seperti itu. Dan suamiku juga ya saat itu yang mungkin banyak mensupport, tapi mungkin dia juga ngerasa kayak ya udah deh, aku ada di sebelah dan ada di belakang kamu untuk kita coba jalanin bareng-bareng. Tapi kita nggak tahu gitu kedepannya akan kayak apa, juga nggak tahu, itu masalahnya. Nah, since aku tuh orangnya banyak sekali menuntut kayak misalnya udah punya cita-cita nih begini gitu, begitu meleset padahal udah bagus juga gitu, tapi aku ngerasa kayak jadi ya harusnya kan begitu gitu. Tapi banyak momen perpisahan dan
perombakan yang terjadi dalam kurun waktu dari 2019 sampai sekarang tuh membuat aku jadi less perfectionist. Dan itu sebenarnya agak lebih melegakan sih gitu. Kayak ternyata tujuannya tuh bukan kesempurnaannya gitu, tapi tujuannya tuh adalah bagaimana kita bisa manfaatnya tetap didapatkan nggak gitu untuk orang-orang yang kita tuju atau kita sebagai pelakunya gitu. Terus di Lagu dan Lalu ini sebenarnya dari awal ada kata-kata gini, butuh 1000 luka untuk menghargai cinta kasih yang hadir bagiku hari ini gitu. Jadi pada saat kita luka, kita sebenarnya ngerasa itu udah akhir hidup gitu. Padahal mungkin ketika kita bisa survive dari lukanya, ternyata yang kita butuhkan adalah luka itu supaya kita bisa lebih kuat lagi dan tahu apa yang mungkin tahu gitu lubangnya ada di mana. Jadi lain kali mungkin kita bisa loncatin lubangnya gitu, nggak terperosok di situ. Jadi luka-luka itu yang ternyata banyak mengajarkan kita dan jadi menghargai apa yang kita punya gitu hari ini. Itu jadi message-nya banyak sekali sih, kira-kira seperti itu deh. Tapi ya gitu deh pokoknya. Thank you ya pertanyaannya. Lompat dari satu luka ke luka yang lain gitu ya Mbak ya? Lompat dari satu luka ke luka yang lain. Teman-teman di sini kayak gitu juga nggak? Iya kan? Padahal nggak mau loh. Kadang-kadang malahan lukanya belum kering kita udah luka lagi. Tapi hidup nggak sampai hari ini. Hidup. Dan ternyata banyak juga yang kita pelajari dari luka-luka tersebut. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Berdiri dulu. Hai. Andin membuat album dan nanti akan dinyanyikan ini, pertama kali saya melihatnya seperti mengangkat kisah-kisah sedih Andin ya. Makanya Banyak yang seneng juga kok Mas. Ada beberapa ada yang seneng juga, ada yang sedih juga. saya tadi bahkan sampai cek Google bagaimana kisah hidup Andin saat dulu kedua orang tua, terus mengalami penganiayaan dari mantan pacar. Apakah nantinya hal-hal ini juga akan Andin ceritakan di atas panggung saat konser? Yang pertama. Yang kedua, gimana Andin kalau misalnya ada komentar Andin membuat kesedihan Andin di dalam album ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku sih sebenarnya tidak berniat untuk menceritakan yang kayak yang tadi Mas bilang, karena itu sebenarnya aku udah overcome luka yang itu gitu. Tapi kalau harus dari 2019 kemungkinan akan aku ceritakan di atas panggung. Tapi ada satu hal yang aku percaya gitu ya. Kebanyakan manusia itu tidak berani untuk menceritakan kesedihannya, apapun alasannya. Yang pertama takut dijudge, yang kedua takut nangis, yang ketiga takut orang lain sedih, atau ya itu tadi ya takut dibilang orang begini, takut dibilang orang begitu gitu. Tapi ini kan sebenarnya aku merasa namanya juga intimate showcase ya, makanya yang datang juga orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mau dengerin ceritanya. Jadi aku tidak bercerita ini di depan publik yang begitu banyak, kecuali ini nanti ada liputan 6 yang nonton jutaan orang. Jadi banyak deh yang tahu gitu ya. Tapi yang jelas pada malam hari ini aku janji ke semua orang yang beli tiketnya nanti malam, I'm going to be very vulnerable tonight gitu. Banyak orang yang melihat sosok aku tuh sebagai sosok yang kayak happy go lucky gitu soalnya, yang kayak gini nih, kayak Bando ini kira-kira. Sosoknya kira-kira seperti itu gitu. Jadi jarang sekali sebenarnya aku tuh menceritakan hal-hal yang rapuh di dalam diriku. Mungkin kalau yang tadi Mas lihat kan ada di beberapa podcast gitu ya.
Dan aku rasa it's okay kalau menceritakan, karena konteksnya adalah menceritakan kejadian itu gitu. Dan nanti malam pun juga ketika misalnya aku menceritakan sesuatu, aku belum tahu aku akan cerita atau enggak, tapi ketika aku menceritakan sesuatu, konteksnya adalah aku menceritakan lagunya gitu. Jadi buatku sama sekali nggak apa-apa karena kita sedang menceritakan karyanya. Isi tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Karena waktu yang juga terbatas. Terima kasih Mbak Dina Isya. Thank you.